Kisah duel Nabi Khidir dengan Dajjal laknatullah. Karena tidak bisa masuk Madinah, Dajjal berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada saat itu, datanglah seorang lelaki kemudian berkata, "Aku memastikan bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Dajjal kemudian berkata kepada pengikutnya, "Apa pendapat kalian tentang orang ini? Jika orang ini kubunuh, aku pun bisa menghidupkannya kembali. Apakah kalian meragukan itu bahwa aku adalah Tuhan kalian?" Pengikutnya pun menjawab, "Tentu tidak." Lelaki itu pun dibunuh lalu dihidupkan kembali. Setelah hidup kembali, lelaki itu berkata kepada Dajjal, "Demi Allah sekarang aku semakin yakin bahwa engkau sesungguhnya adalah Dajjal laknatullah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Nabi Khidir dan Dajjal adalah dua orang yang masih hidup hingga saat ini. Suatu saat keduanya akan bertemu. Dajjal merupakan manusia laknat yang mengaku Tuhan dan mengajak kekafiran. Sedangkan Nabi Khidir adalah hamba Allah yang membuktikan kebenaran. Nabi Khidir adalah sosok misterius yang diperselisihkan ulama tentang kebenarannya. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur dijelaskan bahwa Imam Asadi berkata, segolongan ulama berbeda pendapat tentang masalah Khidir alaihissalam. Imam Ibnu Abbas beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Sholih bin Arfashad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Sedangkan menurut Imam Ibnu Ishaq beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Ais bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Imam An-Nuqas beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Fir'aun yang menjadi temannya Nabi Musa. Akan tetapi Imam At-Tabari tidak mensohihkan dan bahkan menganggap bahwa keterangan ini adalah keterangan yang rusak alias batil. Menurut ulama yang lain, Nabi Khidir adalah Ilyasa yang menjadi temannya Nabi Ilyas alaihi wassalam. Akan tetapi, keterangan ini juga dianggap tidak sahih. Menurut pendapat yang lain, Nabi Khidir itu adalah Arnia dan keterangan ini juga tidak disahihkan. Abdul Qasim Abdillah bin Hasan pada kitab At-Tarikh beliau berkata bahwa Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja bernama Amil dan Raja Amil itu adalah putranya Is bin Ishaq. Sedangkan ibunya juga putri dari seorang raja yang bernama Faris dan nama ibunya adalah Alha. Dia melahirkan Khidir di tengah hutan yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya dan kambing itu selalu menyusui Khidir setiap hari. Kemudian Nabi Khidir diambil oleh seorang pengembala. Ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar dan menjadilah dia anak yang cerdas, yang bagus tulisannya dan pintar membaca suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk pembawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun, ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada begitu banyak riwayat kisah yang menceritakan tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir alaihissalam. Sebab dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Bahkan beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Berikut ini adalah riwayat tentang pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dengan Dajjal laknatullah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan ada dalam kitab kumpulan hadis Sahih Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa suatu kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat tentang suatu kisah yang panjang tentang Dajjal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa Dajjal datang tapi tidak bisa memasuki Madinah. Karena tidak bisa masuk Madinah, Dajjal pun berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada hari itu datanglah seorang lelaki kemudian berkata, "Aku memastikan bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Dajjal kemudian berkata kepada para pengikutnya, "Apa pendapat kalian tentang orang ini? Kalau kubunuh orang ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Kalian meragukan itu?" Pengikutnya pun menjawab, "Tentu tidak." Lelaki itu pun dibunuh lalu dihidupkan kembali. Setelah hidup kembali, lelaki itu berkata kepada Dajjal, "Demi Allah, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau sesungguhnya adalah Dajjal."
Dajjal kemudian hendak membunuhnya kembali, tetapi tidak mampu melakukannya lagi. Abu Ishaq berkata, lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia berani mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu sepanjang 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakai api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki sebuah negeri dengan membawa fitnah yang merusakkan kecuali Mekah dan Madinah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai, surga, dan juga neraka. Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan, dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal laknatullah sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu maknanya api. Yang kebalikannya, jika menjawab api, maka artinya ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, ataupun juga kerabat. Kemudian jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup, lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam dan membongkar segala fitnah tipu daya tersebut. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal laknatullah. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa ia adalah Dajjal yang sesungguhnya dan dijelaskan segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia, maka Dajjal memenggal kepalanya Nabi Khidir dan memamerkan kekuatannya itu demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal kepalanya dan tercincang tubuhnya, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian? Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, wahai para manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku. Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya. Dengan cara pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal ia Nabi Khidir dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya pun mulia dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis di atas ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia masih hidup dan akan terus hidup, tapi sebagiannya lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah lama wafat. Namun pendapat sebagian besar para ahli hadis mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari datangnya Dajjal kelak. Di dalam Sahih Muslim terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak bisa menembus Madinah. Lalu datanglah orang yang sebaik-baik manusia dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Lalu berkatalah Dajjal itu, "Bila ku bunuh orang ini lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka pun menjawab, "Tidak Dajjal, tidak." Maka Dajjal pun membunuh lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah laki itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal laknatullah." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu melakukannya. Maka berkatalah Abu Ishaq dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2938 yang sahih, berkata pula Al-Muhaddits Al-Hafidz Imam Nawawi rahimahullahu taala, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, keutamaannya dan mengenai kehidupan Nabi Khidir ini adalah kabar yang sahih. Keterangan ini bisa dilihat di syarah Imam Nawawi ala Sahih Muslim juz 16 halaman 19 dan juz 18 halaman 72. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki yang melayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau Rasul tengah wafat. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Khidir alaihissalam. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Mustadallah. Ini hadis nomor 4392 juga pada tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 436. Nabi Khidir alaihissalam tidak diriwayatkan menikah dan mempunyai keturunan. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam pada surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut, dan ada beberapa riwayat lain yang juga mengatakan bahwa para wali Allah, sholihin dan ulama yang pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang. Dan memang tanda beliau demikian sudah ada sejak lahirnya. Dalam kitab Bada'i'uz Zuhur disebutkan kisah Nabi Khidir dengan versi lain. Ibnu Ishaq berkata, sesungguhnya Raja Amil sedang mencari seorang sekretaris yang benar-benar pintar menulis agar bisa menulis lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Syed alaihi wassalam. Maka Raja Amil menghadirkan sekelompok atau beberapa sekretaris termasuk Khidir. Hanya saja Raja Amil belum mengetahui kalau Khidir itu adalah putranya. Ketika semua sekretaris menampakkan tulisannya masing-masing, maka sang raja menganggap tulisan anaknya lah yang paling bagus. Sehingga timbullah rasa senang di hatinya kepada Nabi Khidir. Karena melihat tulisannya itu, ia menyukai bentuk-bentuk tulisan Khidir serta ibarat-ibarat susunan katanya, dan ketika Nabi Khidir sudah terpilih, maka bertanyalah sang raja mengenai nasab Nabi Khidir. Sehingga pada akhirnya tahulah ia kalau Khidir adalah anaknya sendiri. Lantas berdirilah sang raja dengan serta-merta memeluk erat Nabi Khidir di dadanya. Sang raja turun dari singgasananya dan menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Khidir untuk menggantikannya, dan akhirnya pun Khidir memimpin kerajaan ayahnya. Dia selalu memutuskan masalah dengan adil dan bijaksana. Akan tetapi setelah berselang beberapa waktu, dia pergi dari kerajaannya karena beberapa sebab yang panjang lebar. Ia mengembara di segala penjuru bumi, sehingga ia menemukan air kehidupan. Maka minumlah ia terhadap air kehidupan itu. Nabi Khidir itu hidup sampai keluarnya Dajjal. Sampai Dajjal membunuhnya yang kemudian Allah menghidupkannya kembali di hadapan Dajjal setelah dipotong-potong tubuhnya. Teman-teman sahabat kisah Hafizakumullah. Sebagian ulama berkata, Nabi Khidir tidak sampai berjumpa dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, keterangan ini juga tidak sahih.
Imam Bukhari dan segolongan ahli hadis yang diantaranya adalah Syekh Abu Bakar Al-Arabi, beliau berkata bahwa Nabi Khidir telah meninggal sebelum umur 100 tahun. Karena ada sebuah sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, pada kepala 100 tahun tidak ada seorang pun yang ada di bumi ini yang bisa bertahan. Maksudnya kehidupan setelah terucapnya makalah ini. Dan keterangan yang benar adalah keterangan dari Abu Bakar bin Abid Dunya dalam kitab Al-Hawatib dengan sanad marfu yang sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Isinya adalah ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka terdengarlah hatib, yakni suara tanpa rupa. Assalamualaikum ya ahlal bait. Sesungguhnya Allah itu punya pengganti pada setiap perkara-perkara yang hancur dan punya pengganti juga terhadap sesuatu yang tertunda dan akan mengganti dengan kebahagiaan pada setiap musibah. Maka hendaklah kalian bersabar. Pada saat itu, semua sahabat mendengar suara itu, tapi mereka tidak bisa melihat bentuknya. Maka para sahabat berkata, itu adalah suaranya Nabi Khidir. Dan inilah salah satu bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup pada masa Rasulullah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita kali ini seputar Nabi Khidir alaihissalam. Semoga menambah wawasan kita semua tentang khazanah Islam yang luas ini. Demikianlah dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika suka silahkan like dan komentar, share juga video ini kepada orang lain agar banyak yang tahu tentang kisah hikmah ini. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.